Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Salsabila. NIM saya 63240129. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengerjakan rencana produksi dan labor budgeting atau anggaran tenaga kerja langsung untuk menyelesaikan PBL kedua mata kuliah penganggaran perusahaan. Mohon disimak teman-teman, terima kasih. Teman-teman, kita mulai dari production budget atau anggaran produksi. Nah, di sini kita sebelum kita lihat tabel ini ya, tabel ini nih semua, kita fokus dulu. Di sini ada bulan. Ini ada rencana penjualan, ada persediaan akhir, ada total persediaan awal, dan rencana produksi. Nah, di sini kita ada forecast 2026 dari time series moment. Itu sebesar 1.022.048. Lalu kita ada estimasi persediaan akhir 10.000, dan ini kita jumlah dulu sales 2026 dan persediaan akhir jadi 1.032.048. Lalu persediaan awalnya kita estimasikan sebesar 15.000, dan kita kurangkan 1.032.048 dikurangi 15.000, yaitu 1.017.048. Nah, kemudian rencana produksi yang ini kita bagi dengan 12 atau jumlah periodenya 12. Hasilnya adalah 84.754. Terus kita bulatkan hasilnya. Kenapa dibulatkan? Karena nanti dari selisihnya itu kita akan kita akan alokasikan ke tahun-tahun yang demand atau permintaannya tinggi, yang kira-kira nanti kita akan penjualannya tuh besar. Nah, kita lanjut ke mencari selisih rencana produksi. Nah, ini hasil dibulatkan ini kan 81.000. Lalu dikali dengan jumlah periode, dapatlah hasilnya 972.000. Nah, selisih produksinya itu tadi nih 1.017.048 dikurangi 972.000, hasilnya 45.048. Nah, inilah selisih barang dialokasikan ke tahun demand tinggi. Ya, selisih produksinya dibagi dengan 6, karena di sini saya buat data untuk periode tingginya ada ada 6 bulan, yaitu di bulan Januari, Maret, April, Juni, November, dan Desember. Ya, ada 6 bulan. Makanya di sini dibagi 6 nih selisih produksinya. Jadilah hasil pembagiannya 7.508. Nah, untuk unit barang yang akan dialokasikan adalah hasil dibulatkan sebesar 81.000. Nah, lalu hasil pembagiannya 7.508. Jumlahnya adalah 88.508. Nah, jumlah inilah yang nanti rencana produksinya di tahun yang demand-demandnya tinggi. Kalau yang demandnya biasa aja, ya ini nih, 81.000 nih. Oke. Nah, ini karena kita tadi udah cari ininya, unit barang yang akan dialokasikan ke demand-demand yang tinggi, dapatlah 88.508. Nah, inilah kita masukin di bulan Januari, di bulan Maret, April, Juni, November, dan Desember sebesar 88.508 ya, masing-masing tahun yang demandnya tinggi. Lalu untuk demand tahun-tahun yang demandnya biasa aja, normal, itu sebesar 81.000. Oke. Yaitu ada di bulan Februari, Mei, Juli, Agustus, September, dan Oktober. Nah, lalu kita tulis di sini persediaan awal kita sesuai ya, estimasinya 15.000. Lalu di persediaan akhirnya sebesar 10.000. Nah, ini kita untuk mencari total persediaan, anggaplah di sini kosong dulu ya, sama di rencana penjualan kosong. Nah, bisa dapat angka 103.508 itu dari mana? Dari total dari persediaan awal ditambah dengan rencana produksi. Hasilnya 103.508.
108. Lalu untuk mencari rencana penjualan itu adalah hasil pengurangan dari total persediaan dikurangi persediaan akhir. Nah, dapatlah 93.508. Nah, 90 persediaan akhir di sini itu nanti akan pindah ke persediaan awal di bawahnya di tahun berikutnya, di bulan berikutnya maksudnya. Kayak gini ya, 10.000. Nah, nah ini kan masih kosong nih, anggaplah di bawah ini masih kosong ya. Nah, kita udah dapat nih rencana penjualan di demand tinggi itu di bulan Januari sebesar 93.508. Nah, untuk estimasi demand selanjutnya itu pasti nggak jauh-jauh dari 93.508. Makanya saya bikin di sini angkanya sebesar 90.000, 93.000, 235, 93.336, terus 92.307, 93.405. Nah, terus di bulan Februarinya kita hitung dulu nih. Supaya hasilnya di sini harus sesuai sales 2026 yaitu 1.022.048. Nah, ini di sini estimasinya kira-kira 75.200, terus 76.324, ya kira-kira segitu. Sekitar 70, di range 70 ribuan sampai 80 ribu, kurang lah. Ya kan? Nah, ini persediaan akhir itu akan dipindah ke persediaan awal. Total persediaan akhirnya adalah jumlah persediaan awal ditambah rencana produksi. Nah, terus persediaan akhirnya ini adalah hasil pengurangan rencana penjualan dengan total persediaan. Ya, nih. Oke. Kayak gitu seterusnya sampai kita di bulan Desember persediaan akhirnya 10.000 harus cocok dengan estimasi kita. Nih ya, persediaan akhirnya 10.000. Oke, dan persediaan awalnya 15.000 cocok. Terus di sini salesnya udah sesuai. Ini ada rumusnya ya, sum. Kalau di sum hasilnya 1.022.048. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke labor budgeting atau anggaran tenaga kerja langsung. Nah, di sini ada tabel, ada kolom bulan, produksi unit, kita kasih nomor urut 1. Terus jam kerja per unit kita kasih nomor urut 2. Terus ada total jam kerja, kita kasih nomor urut 3. Nah, terus UMR Cikarang 2026 nomor urut 4, jam kerja bulannya itu nomor urut 5, upah per jamnya itu nomor urut 6, tenaga kerja langsung nomor urut 7. Biar kita gampang nanti untuk perumusannya ya. Di sini ada bulan Januari sampai dengan Desember. Oke. Nah, untuk produksi unit kita ambil dari production budget. Yang ini nih. Nih, rencana produksi kita copy. Kita masukin ke sini datanya. Oke. Nah, ini jam kerja per unit atau DLH itu kita bisa cari di Google untuk pembuatan satu unit motor Scoopy itu butuh berapa jam gitu. Nah, di sini ada 3 jam. Oke. Ini satu unit ya, guys. Ini satu unit butuh 3 jam. Nah, untuk total jam kerja itu kita kalikan 88.508 unit dikali dengan 3 jam dapatlah 265.524 jam. Ya, ini baru nih untuk unit 88.508. Nah, kalau 81.000 unit dikali 3 segini. Ya, kayak gitu. Lalu kita ke UMR Cikarang. UMR Cikarang itu tahun 2026 sebesar 5.938.885. Nah, ini kita copy, turunin. Nah, anggaplah di sini kosong dulu ya guys untuk jam kerja bulan, upah per jam, tenaga kerja langsung.
Nah, kita cari untuk menentukan jam kerja bulannya dulu. Nah, jam kerja per harinya itu kita 8 jam, oke. Ya, 8 jam. Hari kerja per minggu itu kita 6 hari, berarti dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Lalu minggu dalam 1 tahun itu ada 52. Ini normalnya ya. Nah, total kerja dalam 1 tahun itu kita kalikan nomor urut 1, 2, 3, yaitu jam kerja per hari dikali hari kerja per minggu dikali minggu dalam 1 tahun. Hasilnya 2.496. Nah, untuk rata-rata jam kerja per bulan ini kita bagi aja 2.496 dibagi dengan 12. Kan dalam 1 tahun kan? Berarti 208. Nah, kita isi di sini jam kerja per bulannya 208, kita copy ke bawah. Ya. Lalu upah per jamnya kita bagi 500 UMR-nya dibagi dengan 208, dapat hasilnya 28.552. Nah, lalu untuk upah tenaga kerja langsungnya itu 3 dikali 6, berarti total jam kerja dikali 6, berarti ini nih dikali dengan itu, hasilnya segini. 7.581.329.330. Sama juga yang ke bawah kayak gitu. Oke. Oke, segitu aja video dari saya untuk penyelesaian PBL kedua, mata kuliah penganggaran perusahaan. Semoga bermanfaat dan maafin backsound tahu bulatnya. Terima kasih.